Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Nur Priyanto dari kelas 12 Farmasi B SMK Bakti Kencana Citerep. Di sini saya akan mereview novel karya Tereli yang berjudul Si Anak Badai. Langsung saja ya teman-teman, simak videonya. Tereli merupakan salah satu penulis novel fiksi yang sudah tidak diragukan lagi kemahirannya. Setiap karyanya memiliki ciri khas dan meninggalkan kesan bagi para pembacanya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai judul buku yang mendapatkan label bestseller, dan Si Anak Badai ini merupakan salah satu novel terbaiknya. Si Anak Badai adalah karya terbaru Tereli yang ditulis pada Agustus 2019. Novel ini merupakan buku ke-6 dari serial Anak Nusantara, namun cerita Si Anak Badai ini terpisah dari kelima buku sebelumnya. Novel tebal 318 halaman ini mengisahkan tentang kehidupan di Kampung Manoa, kampung yang seluruh rumah penduduk, masjid, hingga sekolahnya pun berada di atas air. Bangunan-bangunannya kokoh berdiri dengan tiang-tiang tertanam di dasar muara. Kampung ini sangatlah damai sampai seorang gubernur menyatakan bahwa akan membangun pelabuhan besar dan Kampung Manoa akan terancam digusur. Sinopsis dari Si Anak Badai sangatlah menarik. Tak heran para pembaca ingin membeli karena jatuh hati pada sinopsisnya. Potongan sinopsis Si Anak Badai antara lain yaitu, badai kembali membungkus kampung kami. Kali ini aku mendongak menatap jutaan tetes air hujan dengan riang. Inilah kami, Si Anak Badai. Tekad kami sebesar badai. Tidak pernah kenal kata menyerah. Buku ini tentang si anak badai yang tumbuh ditemani suara aliran sungai, riak permukaan muara, dan deru ombak lautan. Si anak badai yang penuh tekad dan keberanian mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Hari-hari penuh keceriaan dan petualangan seru. Novel ini secara keseluruhan mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak kelas 6 SD yang ingin mempertahankan keberadaan Kampung Manoa yang terancam digusur. Dengan alur maju yang pada awalnya sedikit membosankan, namun cerita terlihat menarik betapa rasa kesetiakawanan ini diuji saat salah satu sahabat mereka untuk memutuskan putus sekolah. Tereli memang pandai menguras emosi pembaca dengan menghadirkan konflik internal persahabatan terlebih dahulu sebelum ke konflik yang sesungguhnya. Pembaca akan disuguhkan dengan berbagai karakter yang sungguh menarik. Ada banyak sekali tokoh yang di cerita ini yang tentunya memiliki karakter masing-masing, dan setiap karakternya memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya yaitu anak-anak Kampung Manoa yang selalu mengundang gelak tawa saat membaca kisah mereka. Di dalam cerita Si Anak Badai ini, pembaca mungkin juga akan jatuh hati pada tokoh Zainal dan geng Si Anak Badai, yang selalu memiliki cerita lucu untuk dijadikan candaan untuk mereka semua. Pastinya ini bertujuan untuk menghibur para pembaca sampai tertawa terbahak-bahak. Kebiasaan yang sering dilakukan geng Si Anak Badai ini, yaitu pada saat tanggal merah, mereka selalu menunggu kapal yang memasuki Kampung Manoa sambil teriak Manoa, Manoa, juragan berharap para penumpang kapal melemparkan uang koin yang kemudian direbutkan oleh mereka semua. Di sepertiga awal cerita juga berkisah tentang cinta monyet anak SD yang menjadi bumbu dari karya ini. Seperti umumnya, Zainal dan Rahma hanya menjadi permasalahan yang akan membuat alur cerita semakin menarik dengan penambahan yang tidak begitu membosankan. Tereli seolah sangat pandai menyusun kata-kata agar tidak terkesan berlebihan dalam alur cerita cinta monyet ini.
Sampai di bagian tengah cerita, kisah lainnya juga datang dari anak yang bernama Malim. Malim ini hampir saja putus sekolah. Ia meyakini sekolah tidak akan ada manfaatnya. Yang ada di pikiran Malim hanya ingin menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal di kampung Manoa. Tetapi sekumpulan geng si anak badai ini membantu meyakinkan Malim untuk melanjutkan pendidikan, karena pendidikan penting untuk masa depan. Namun akhirnya berkat bujukan yang tak kenal putus asa dan rasa kesetia kawan yang tinggi, membuat Malim kembali ke bangku sekolah. Memasuki akhir cerita, kisah mulai memuncak ketika pemerintah provinsi itu datang untuk mendirikan pelabuhan di tanah Kampung Manoa. Tetapi tetap saja warga Kampung Manoa kompak menolak. Dengan berbagai cara, pemerintah provinsi untuk mengambil alih lahan tersebut, tetapi kerjasama yang baik oleh setiap masyarakat desa dapat menggagalkan rencana pemerintah untuk mendirikan pelabuhan di tanah Kampung Manoa. Si Anak Badai merupakan salah satu novel dari serial Anak Nusantara karya Tereli. Novel ini sesuai dibaca untuk berbagai kalangan, baik muda maupun dewasa. Dengan berlatar kehidupan anak-anak pesisir pantai, novel ini dikemas dengan sangat elegan. Bukan Tereli namanya jika karyanya tidak membekas kepada para pembaca, juga menyirat nilai moral yang tinggi. Gaya kepenulisan yang sederhana namun estetis, dan serta mudah dimengerti merupakan salah satu ciri khas si penulis. Banyak hal yang menjadi kelebihan novel ini. Yang pertama, alurnya yang tidak mudah ditebak. Yang kedua, ceritanya mampu mengaduk-aduk perasaan pembaca. Ada saja kisah yang menguras emosi sehingga pembaca seolah ikut di dalamnya. Yang ketiga, Rally mengisahkan kisah anak-anak yang sangat inspiratif untuk ditiru anak zaman sekarang, di mana anak-anak masih rajin untuk ikut sholat subuh berjamaah, mengaji bersama, serta berjiwa sosial yang tinggi. Kekurangan dari novel ini yaitu awal cerita yang sedikit membosankan. Terlepas dari itu, novel ini sangat saya sarankan untuk dibaca karena selain dari aspek pesan moral yang disampaikan oleh penulis, novel ini juga mampu membawa pembaca larut dalam cerita dan menikmatinya. Sekian video kali ini tentang mereview novel Si Anak Badai karya Tereli dari saya. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, pengucapan, dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.